Ya, kita akan membahas mengenai fluidostatis ya. Dan di sini kita akan awali dengan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, apa sih tekanan hidrostatis itu? Nah, untuk memahami apakah tekanan hidrostatis itu, kita lihat pada ilustrasi ini ya. Misalkan di sini ada sebuah bejana ya, bejana, di mana bejana ini berisi oleh air ya, seperti itu. Di mana air ya, atau zat cair ini, ya kita anggap ini sebuah zat cair. Dan di sini ada di udara terbuka ya. Maka kita lihat bahwa di sini ada gas ya. Di sini adalah udara. Nah, misalkan ada sebuah objek ya yang terletak di bawah zat cair ya. Misalkan dia berada di sini. Ya. Misalkan kita sebut ini H1 ya. Jaraknya H1. Nah, artinya apa ya? Kalau dia berada di sini, maka si objek ini dia akan tertekan oleh berat fluida sebanyak ini, ya, seperti itu. Jadi dia akan tertekan oleh berat fluida sebesar ini. Nah, kalau misalkan dia berada di titik dalam lagi ya, titik H2, misalkan dia ada di sini, maka dia akan menahan berat fluida sebanyak ini ya, sebanyak ini, seperti itu. Nah, artinya apa? Semakin dia terletak menjauhi permukaan ya, artinya dia semakin dalam, maka dia akan semakin mengalami tekanan oleh berat fluida yang lebih besar ya, karena semakin dalam artinya semakin banyak berat fluida yang ditanggung. Nah, demikian dari sini kita bisa simpulkan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh berat fluida ya, seperti itu. Nah, jadi bisa kita tulis ya bahwa tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis misalkan di titik H1 ini ya, kita sebut P di H1 atau kita sebut pH ya, hidrostatis, itu adalah tekanan yang disebabkan oleh berat benda, berat fluida ya, dalam hal ini dimana berat fluida berarti WF ya, berat fluida dibagi dengan luas permukaan. Nah, luas permukaan berarti luas permukaan bejana ini. Nah, kita ingat bahwa berat fluida itu berarti massa fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, kita lihat di sini bahwa luas penampang dari fluida ini ya, kita ingat bahwa volume fluida sebanyak ini adalah luas ya, luas permukaan dikali dengan tingginya. Dalam hal ini tingginya adalah H ya, jadi volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi H. Maka dengan demikian A sama dengan volume dibagi H ya, maka kita ganti volume dibagi H, sehingga kita bisa tulis di sini ialah MF ya, massa fluida dikali G dikali H per volume. Nah, ingat lagi bahwa massa fluida dibagi dengan volume adalah densitas. Maka kita bisa tulis tekanan hidrostatis di titik H ya, H1 itu adalah M dibagi V rho G dikali H. Nah, jadi inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis ya. Ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya tekanan hidrostatis itu hanya bergantung pada kedalaman ya. Kedalaman itu adalah jarak dari permukaan air ke benda ya. Jadi kita menghitungnya dari permukaan. Kalau ketinggian kita menghitungnya dari dasar ya, dari dasar ke atas. Kalau kedalaman dari permukaan ke bawah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa semakin dalam letak suatu benda dalam zat cair, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis yang semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin dia dekat dengan permukaan, artinya dia mengalami tekanan hidrostatis yang semakin kecil. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan ya, tekanan yang disebabkan
yang disebabkan, bisa kita tulis tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan, ya, tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair yang diam. Ya, berat zat cair yang diam. Makanya disebut hidrostatis ya. Hidro berarti zat cair, statis diam berarti tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair yang diam. Nah, sekarang pertanyaannya, kan tadi kita lihat H1 ini mengalami tekanan akibat berat zat cair yang ada di sini ya, yang ada di atasnya. Nah, tapi kita lihat lagi di sini ada gas ya yang ada di atasnya. Maka sebenarnya tekanan total yang dialami oleh benda H1 ini ya, objek H1 ini adalah tekanan totalnya. Ya, tekanan total adalah P oleh gas ya, atau disebut dengan atmosfer, ditambah dengan tekanan hidrostatis. Sehingga kita bisa tulis tekanan total yang dialami oleh objek H1 ini adalah P sama dengan tekanan gas ya, atau tekanan atmosfer, biasa ditulis dengan PO, yang nilainya ialah 1 atmosfer atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya, 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi tekanannya ialah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis, yaitu rho GH ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, dengan demikian ya, tekanan ini ya, ini disebut dengan tekanan mutlak, atau juga biasanya disebut dengan tekanan absolut, yaitu tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Ya, kita akan melihat sebuah contoh soal di sini ya. Misalkan di sini ada sebuah tabung ya berbentuk U, di mana tabung ini berisi dua cairan dalam kesetimbangan statis, di mana densitas air, yaitu rho air sama dengan 998 kg meter kubik di sisi kanan, dan minyak dengan densitas rho x ya di sisi kiri. Di rho x ini belum diketahui. Tinggi air terhadap batas antarmuka ialah 135 mm, dan selisih permukaan minyak dan permukaan air ialah 12,3 mm. Maka berapakah nilai rho x ya? Berapakah nilai dari densitas minyak? Nah, jadi kita di sini ya, dari data yang diketahui ini kita diminta untuk menghitung berapa besar densitas dari minyak dari keseimbangan statis dari pipa U ini. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi di sini misalkan ada penggambaran ya, penggambaran seperti soal ini. Di sini ada pipa berbentuk U, ya, pipa berbentuk U, di mana pipa ini yang di sebelah kiri itu diisi oleh minyak ya, yang berwarna kuning ini, kemudian di sebelah kanan terisi oleh air ya, dan ini merupakan batas antarmuka antara minyak dan air. Nah, di soal diketahui tinggi air ya, tinggi air ya terhadap batas antarmuka ialah 12,3 mm ya, ini 12,3 mm. Kemudian selisih antara tinggi minyak dan tinggi air itu D ya, kita sebutin di mana D itu 12,3 mm ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa tabung U ini berada dalam keadaan terbuka. Artinya baik di kiri dan kanan dia mengalami tekanan oleh atmosfer. Nah, sekarang jika dia dalam keadaan setimbang seperti ini, berapakah densitas minyaknya? Nah, kita akan menghitung berapa densitas minyak dari kesetimbangan statis ya, dari pipa U ini. Nah, kita lihat bersama ya. Kita harus ingat bahwa fluida itu dapat bergerak apabila terjadi perbedaan tekanan ya. Fluida itu mengalir dari titik yang bertekanan tinggi ke titik yang bertekanan rendah. Nah, kalau dalam keadaan kesetimbangan statis seperti ini, maka artinya tekanan di sebelah kiri ya, di sebelah bagian kiri pipa ini
sama dengan tekanan di bagian kanan, sehingga kita bisa tulis tekanan di sebelah kiri itu sama dengan tekanan di sebelah kanan, di mana tekanan di sebelah kiri itu disebabkan oleh pertama tekanan oleh atmosfer ya, atau tekanan oleh gas, kita sebut dengan PG. Kemudian ya, kita anggap titik antarmuka ini sebagai titik referensi ya. Jadi di titik ini, referensi ini, dia menerima di sebelah kiri menerima tekanan gas, kemudian tekanan hidrostatis minyak ya, atau kita tulis di sini PM. Nah, sementara di sebelah kanan ya, titik ini dia mengalami pertama tekanan oleh gas juga, kemudian tekanan oleh berat zat cair, dalam hal ini berat air, sehingga kita tulis di sini ialah tekanan air. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, PG ini bisa saling meniadakan ya, karena besarnya sama. Sehingga kita bisa tulis sebenarnya di kiri dan kanan itu adalah tekanan minyak sama dengan tekanan air ya. Artinya tekanan di kiri dan di kanan itu sama, artinya tekanan minyak sama dengan tekanan oleh air ya, tekanan hidrostatis. Nah, maka kita bisa tulis tekanan hidrostatis minyak adalah Rho, dalam hal ini adalah Rho X dikali G dikali tinggi minyak. Nah, tinggi minyak adalah HM, tapi HM ini tidak diketahui, tapi kita bisa lihat di sini HM itu tinggi minyak adalah tinggi air ditambah dengan selisih antara tinggi minyak dengan tinggi air. Jadi tinggi minyak HM itu adalah H air ditambah dengan D. Jadi kita bisa tulis di sini H air ditambah dengan D. Nah, kemudian air ialah Rho air dikali G dikalikan tinggi air H air. Nah, dari sini kita bisa menghitung Rho minyak ya. Maka di sini kita bisa tulis Rho X sama dengan Rho air dikali G dikali H air ya, dibagi dengan G kali H air ditambah D. Nah, kita lihat di sini ya, G ini sama ya, jadi kita bisa coret. Nah, maka yang tersisa ialah Rho air dikali H air ditambah D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masukkan angkanya. Rho air ialah 998 dikali dengan H air ya. H air ialah 135 mm dibagi dengan H air 135 ditambah dengan 12,3. Nah, kita lihat satuan dari ketinggian ini tidak perlu dikonversi karena dia saling meniadakan ya di sini. Nah, kalau kita hitung ini, maka nanti kita dapat Rho X ya, itu sama dengan 915 kg per meter kubik. Nah, ini jadi densitas minyak pada kasus ini ialah 915 kg meter kubik ya. Kalau kita bandingkan dengan densitas air ya, minyak ini lebih kecil, sehingga minyak ini artinya lebih ringan ya, densitasnya lebih kecil dari air, dan ini terlihat bahwa minyak berada di atas air ya. Seperti itu. Fluida yang dengan densitas kecil, dia akan berada di atas fluida dengan densitas besar ya, seperti itu.